Kalau Pak Made aku sudah dengar namanya ya. Ini bapaknya para artis loh guys. Siapa yang gak kenal Pak Made? Aku seneng banget waktu itu diundang sebagai figuran, di calling jam 5 subuh. Ya kan, jam 5 subuh baru di take jam 12 malam Pak. Jadi masa kecil aku tuh aku hobi cari uang. Karena pada saat itu ibuku tuh biasa-biasa aja. Aku juga semua pakai proses Pak. Kalau sekarang kan wah mau jadi artis gampang banget. Tinggal viral aja nih kayak bapak kemarin kan. Wah jadi bapak angkat siapa? Kuncinya apa sih Pak biar bisa buger gitu loh? Bukan dari pakaian dong. Kuncinya gini ya. Sebetulnya semua penyakit datang dari diri kita sendiri. Pikiran. Kalau pikiran kita kotor, pasti kita akan menjadi orang sakit. Nah kalau pikiran kita bersih, tidak ada udang di balik batu apabila kita berteman, kita ikhlas, percayalah kita pasti bahagia. Apapun yang mengandung frustasi, segera move on dan segera cari Pak Made. Selamat siang, hari ini kita sedang santai-santai, Bali suasananya sangat sejuk, tetapi semakin sejuk ketika saya berhadapan dengan Mbak Elma Tiana. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Kalau Pak Made aku sudah dengar namanya ya. Ini bapaknya para artis loh guys. Siapa yang gak kenal Pak Made? Mr. P. Mr. Puisi. Ntar Mr. P apa lagi? Jadi saya sangat surprise kedatangan Mbak Elma. Ya. Saya tahu teman-teman Mbak Elma juga saya kenal baik semua. Oh ya, makanya kan bapaknya para artis di Bali. Seperti Mbak Yani Rahman, teman baik. Mbak Rindi juga teman baik. Wah, Ano, ya, luar biasa. Banyak sekali. Jadi saya mendapat inspirasi bahwa kalau kita mengundang Mbak Elma ini, kita banyak bisa menggali apa sih trik-trik Mbak Elma mulai dari awal dengan suka dan duka. Oh, aduh. Sehingga hari ini datang ke Bali malah buat film lah. Ya, Masya Allah. Bisa ceritakan nggak Mbak? Ya, jadi ceritanya sebenarnya bakat aku di film itu dari orang tua. Orang tua aku memang dulunya artis juga Pak, gitu kan. Cuma mama aku ini mendidik jangan semata-mata orang tua itu udah jadi artis, kamu gampang aja jadi artis gitu kan. Jadi dia pengen aku tuh mencoba semua dari awal. Ya biasa aku tuh jadi figuran dulu ya. Figuran dibayar 5.000 perak Pak. Tahun berapa juga. Itu tahun 94 lah. 94 aku lulus SMA. Terus kita jadi figuran-figuran film. Itu aku pernah punya kisah lucu ya guys, ya ampun. Aku seneng banget waktu itu diundang sebagai figuran, di calling jam 5 subuh. Ya kan, jam 5 subuh baru di take jam 12 malam Pak. Waduh. Gitu kan, bayangin tuh berapa kali. Itu ujian luar biasa tuh. Ya kalau kan? orang mentalnya nggak bagus, kabur. Iya, terus udah gitu dari jam 5 subuh udah berangkat, take jam 12 malam, tau nggak take cuma apa Pak? Buka pintu, gitu doang. Selesai. Waduh. Itu honornya 5.000 perak. Aku inget banget pada saat itu. Cuman karena aku excited kepengen main film, jadi aku bilang nggak usah dibayar. Yang penting besok-besok kalau ada callingan aku dipanggil lagi gitu. Akhirnya sering dari situ gitu kan, terus tuh naik jadi 7.000, naik jadi 10.000, begitu 25.000 aku ambil uangnya. Biar ngerasain lah gitu. Cuma aku bosan kan, aduh kepengen masa jadi figuran terus sih nggak naik-naik. Akhirnya aku ngikutin jadi model, daftar jadi model gitu. Aku inget banget, jadi pada saat itu kalau kita mau beli baju, itu kan ada fotonya tuh Pak. Baju ini kalau dipakai tuh fotonya kayak gini gitu kan. Nah itu aku inget banget, kalau nggak salah dulu satu baju itu aku dibayar 10.000. Jadi satu hari tuh aku kejar omset sampai 60.000. Waduh. Nah. Oh jadi 6 baju? Enggak dong, kan 60. Satu baju kan 10.000. Oh iya, sampai 60. 60 ya. Itu jadi masa kecil aku tuh aku nggak pernah bolos. Jadi masa kecil aku tuh aku hobi cari uang. Karena pada saat itu ibuku tuh biasa-biasa aja. Aku ingat banget dulu waktu aku kecil tuh tinggal di Kemayoran di Gempol Pak. Jadi pinggir kali. Jadi kata ibuku, kalau mau tinggal sama mama, kalian harus bisa cari uang sendiri gitu. Dari situ aku gimana caranya nggak ngeberatin orang tua.
gitu. Ya udah, aku bisanya di model, kakakku di nyanyi, ya kita cari uang lah gitu. Nah akhirnya aku jadi jadi model-model casting juga semua pakai proses Pak. Kalau sekarang kan wah mau jadi artis gampang banget, tinggal viral aja nih kayak Bapak kemarin kan, wah jadi Bapak angkat siapa? Langsung viral kan. Sekarang yang viral-viral mah gampang, dulu mah aduh luar biasa Pak perjuangan kita sebagai artis juga ya, mau jadi model juga kita harus di casting, terus mau main film juga walaupun figuran juga dipilih juga gitu. Terus kalau kita mau main film tuh harus ada latihannya, ada readingnya, ada gerak apanya lah, banyak lah zaman dulu itu gitu kan, nggak gampang lah gitu. Nah cuma saya ingat banget apa sih yang membuat saya tuh menjadi berkah gitu. Jadi setiap honor saya itu saya kasih ke ibu saya Pak. Nah itu sangat berkah. Gitu. Nah jadi saya tuh ngerasa walaupun ibarat kata saya cari uang sendiri gitu, cuma saya ingat ibu saya. Saya ini udah bisa tinggal sama orang tua aja, udah alhamdulillah. Karena kecil saya tuh dilempar-lempar Pak. Misalnya tinggal di sini, pindah-pindah, karena orang tua nggak mampu. Nah pada saat saya ngerasa, kok orang lain pada punya orang tua ya, aku pengen deh tinggal sama orang tua gitu. Akhirnya aku tinggal sama orang tuaku, orang tuaku nggak bisa biayain. Yang ada kita apapun hasil yang aku kasih tuh, yang aku dapatkan aku kasih ibuku. Aku kasih ibuku. Nah dari situ aku ngerasa dapat berkahnya banyak. Akhirnya dapatlah aku yang bikin aku booming tuh. Kan orang taunya kan iklan yang vitamin C itu dipikir kan yang pertama kali, padahal itu perjuangan aku tuh udah banyak banget Pak. Aku udah jadi kemana-mana, udah jadi figuran di mana-mana, udah bikin iklan di mana-mana. Tapi pada saat momen itu yang iklan vitamin C di jalan tol itu booming. Berarti tahun 97-an ya. Nah dari situ mulailah aku dipanggil-panggil PH Production House untuk bikin sinetron gitu. Jadi terkenalnya sebagai artis sinetron dan artis iklan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan ini ya karena kita nggak boleh sombong Pak. Kita nggak boleh sombong, harus jujur harus humble. Dan karena aku tuh ngerasain pernah menjadi seorang figuran, jadi kalau aku syuting aku bermain sama figuran. Aku kasih semangat. Kamu tuh nggak selamanya jadi figuran. Kamu nanti bisa suatu saat jadi bintang. Yang penting sabar dan menunjukkan kemampuan gitu. Kalau sekarang Pak, ya ampun, maaf aja nih ya artis baru. Kadang-kadang kita nggak menghargai senior Pak. Itu kadang-kadang kejelekannya ya, maksudnya ya kita sih bukan minta dihormati, cuma minimal halo tante atau apa, terus kita mau reading gitu. Sekarang susah Pak anak sekarang. Apalagi dengan sosial media sekarang, TikTok, banyak sekali orang terkenal, tapi terkenalnya bukan karena prestasi, terkenalnya dengan hal-hal yang kurang gitu. Zaman sekarang itu julid dikit Pak terkenal. Berantem aja sama siapa? Kita mau berantem aja Pak. Nggak usah ya. Karena tuh kan kalau aku tuh percaya banget walaupun itu sekedar konten tapi energi itu nggak baik karena aku tuh suka dengan energi kan. Jadi kadang-kadang aku tuh suka kalau emosi udah mulai tinggi itu aku bukan kalau orang ini kan semedi ya. Kalau kita tuh berusaha untuk membuang-buang energi yang negatif. Terus kalau kita pakai orang muslim kan zikir zikir gitu. Jadi kalau kata guru aku, Elma jangan terima untuk film-film yang antagonis. Karena kalau kamu terbiasa dengan antagonis, itu energinya akan merusak diri kita, negatif. Biasanya juga tidak disukai sama penonton. Kan kita kan bisa karena terbiasa. Karena kebiasaan itu dilatih, jadi akhirnya bisa menjadi karakter di dalam diri kita gitu. Jadi untuk peran-peran yang antagonis aku tolak. Palingan cerewet ya. Nah itu. Nih kayak sekarang tuh aku bawel karena terbiasa itu. Terbiasa dengan sesuatu yang jadi aku awalnya dulu pendiam Pak. Pendiam karena aku main komedi terus. Jadi otomatis bawaannya ngelucu kayak Bapak nih. Main sama yang muda-muda jadi muda kan? Muda. Kita terus muda terus dong. Luar biasa nih Pak Mada nih kalau kelihat mainnya dari yang muda, yang tua, zaman aku main. Sama yang kecil-kecil juga main.
kita kan punya banyak teman, banyak rezeki. Iya betul Pak, banyak silaturahmi Banyak ya. silaturahmi. Sekarang aku tanya nih Pak Made Loh, nih. kok jadi nanya balik? Nah, ya dong. Kuncinya apa sih Pak biar bisa buger gitu loh? Bukan dari pakaian dong. Kuncinya gini ya, sebetulnya semua penyakit datang dari diri kita sendiri. Pikiran. Pikiran. Kalau pikiran kita kotor, pasti kita akan menjadi orang sakit. Nah kalau pikiran kita bersih, tidak ada udang di balik batu apabila kita berteman, kita ikhlas, percayalah kita pasti bahagia. Contoh ya, saya membeli tanah di Kintamani, 1 hektar, kurang lebih lah 1 hektar. Saya membeli tanah, akhirnya tanah itu hilang. Yang saya suruh beli tanah yang mana? Aduh, nggak tahu kemana. Saya udah jual. Udah kita ikhlaskan. Saya kalau nggak ikhlas saya sakit. Setelah saya ikhlas saya bahagia. Tiba-tiba saya kebetulan bermalam di Kintamani, cari hotel yang terbaik di sana. Tiba-tiba di tanah itu, di tanah yang saya punya itu, yang saya ukur-ukur dulu, udah berdiri hotel yang bagus banget. Tiba-tiba pas saya turun di sana, ini bukan tanah gue nih dulu katanya. Terus tukang ukurnya ternyata, oh ya ini yang kita beli udah lunas gini. Nah, coba abis itu ya udah saya kan udah ikhlaskan. Saya tidur di situ dan tidur saya nyenyak sampai pagi pulas. Kalau waktu kita tidur di situ karena kita marah, kecewa, tiba-tiba kita tidur di tanah kita yang hilang, tiba-tiba saya gerutu, wah bajingan ini bla bla bla, kan jadi nggak bisa tidur. Jadi sakit energinya nggak bagus ya. Energi negatif masuk, kita sakit. Nah itulah bagaimana kita bisa berbuat ikhlas, apapun yang terjadi kita harus ikhlas dan kita pasti akan berbahagia. Itu aja kuncinya. Itu kunci awet muda buat. Ya, contohnya, misalnya hari ini kan kedatangan artis muda nih, cowok. Mentang-mentang cowok, saya nggak temenin. Mentang-mentang yang ada artis cantik, muda saya temenin enggak. Justru saya berbaur dengan siapa aja. Siapa kita harus berteman dan berteman secara sama. Iya. Jadi tidak membeda-bedakan. Iya, luar biasa. Maka tadi Mbak Elma tadi kan, saya bilang saya kenal sama Yeni Rahman gitu ya. Saya kan ketemu juga nggak pernah, tapi saya kalau ketemu pasti wawe karena kenalnya dari dalam, kenal dekat gitu. Dari hati ya. Nah itu artinya kita berteman tuh tidak harus kadang-kadang kan nggak enak gua WA mengganggu, kecuali kita butuh banget. Iya kan? Nah itu menyebabkan kita bisa eksis, kita bisa seperti sekarang ini, kita harus berjuang terus dan konsisten, jangan pernah menyerah. Nah seperti Mbak Elma ini tidak pernah menyerah sampai hari ini pun konon katanya membuat film drama. Iya, aduh bisa ketemu Pak Madani juga karena di sini dan dapat drama ya. Ya memang alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya Pak untuk bisa memainkan suatu peran karena ya itu tadi hubungan baik ya Pak ya. Akhirnya bisa ketemu sama Pak Made di sini. Dan ini lucu Mbak. Ini gosip ya. Saya bilang koordinator filmnya, kenapa harus pakai Elma sih? Kenapa nggak yang lain? Oh Elma susah sekali katanya. Oh sampai syuting kenapa? Pokoknya kalau nggak Elma nggak mau. Udah coba. Berarti kan banyak orang-orang yang menyukai Mbak Elma. Masya Allah, gitu iya, loh. alhamdulillah. Itu saya bilang loh. Akhirnya kan, padahal Mbak Elma kan katanya harus ada kerjaan lain kan, harus untuk kesini itu kan waktunya pas sekali gitu. Pas ulang tahun Pak. Ulang tahun lagi. Emang udah. Ulang tahunnya kemarin ya tanggal 3 Oktober. Iya. Ya mudah-mudahan nanti abis ini kita makan di rumah di gubuk saya yang kecil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan udah ada kuenya. Ya, sehingga satu kuncinya bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain. Iya, itu dia, benar sekali. Jadi prinsip hidup dalam aku tuh suka ngebahagiain orang. Nah itu penting. Contoh nih Mbak, contoh kecil aja. Ada teman-teman artis nginep di sini, kan sudah ada koordinator, udah ada manajer, gitu kan. Saya sampai WA koordinatornya, udah ada tisunya belum? Anduknya bersih nggak ini? Sampai itu saya pikir. Jadi kalau aku kadang-kadang jangan suamiku juga atau ada keluarga yang lain, aku nih satu suka ngebagiin orang, yang kedua
suka banget memaafkan orang, Pak. Nah, itu. Jadi aku sebesar apapun kesalahan dia sama aku, kalau dia udah minta maaf, aku luluh, Pak. Itu. Aku tuh orangnya luluhan, cepat luluh. Cengeng ya. Ya. Kalau ibarat kata tuh, terus kalau teman-teman atau orang, kok bisa sih lo mah udah digituin? Kan udah minta maaf. Ya. Kalau udah minta maaf kan, kita udah harus merelakan kan. Maksudnya siapa tahu nanti dia berubah gitu siapa. Itu aku paling gampang banget. Aku ngerasain karena aku seperti itu, jadi orang-orang tuh banyak yang baik sama aku, Pak. Ya jadi yang datang-datang tuh alhamdulillah energi-energi baik gitu ya. Tapi saya tadi ngobrol sama suaminya Mbak Elma, Masnya tuh juga saya melihat sekali kelihatannya sabar ya, sabar gitu ya, dan itu makanya tadi saya ceritakan. Sekarang coba Mbak Elma pernah ini nggak ngecek-ngecek HP-nya nggak lah misalnya, nah itu. Nggak hobi nggak? Pengalaman itu yang nggak bagus. Kita udah percayalah kepada orang. Ya. Ketika kita percaya kepada orang, maka saat itu kita mulai akan berbahagia. Gitu aja. Kalau prinsipnya gini, kalau sesuatu itu akan bikin ribut, lebih baik aku hindari. Menghindari. Gitu. Mungkin karena udah umur juga lah, Pak, udah mau 50. Alhamdulillah, jadi aku menghindari suatu keributan. Jadi aku lihat, nih kayaknya kalau aku tanya gini dia nggak suka, jadi aku tahan. Jadi lebih baik menghindari keributan dibandingkan ribut nanti pusing sendiri. Pusing sendiri, pikiran nggak bisa tidur, terus akhirnya bikin kesel gitu kan. Jadi mendingan kita hindari. Yang namanya Mbak Elma ini kan sudah banyak dikenal, tetapi katanya sekarang punya hobi jual-jualan ya? Aduh, Pak. Jualan apa sih yang dijual? Hijab misalnya ya? Banyak. Aku tuh sekarang aku punya warung sama partner aku tadi punya warung. Terus aku tuh memang dari kecil itu sudah terbiasa kan, karena dari kecil itu kan aku udah dipisahin sama orang tua kan. Nah, aku dulu jualan makanan di SD, minuman. Akhirnya terbiasa sampai hamil pun aku tuh bazar. Bawa dagangan tuh sambil hamil gitu. Nah, terakhir waktu kita pernah Krismon ya dulu ya. Tahun Krismon 98 kan? Wah, ya tahun 98. 2008 juga Krismon. Mau nggak mau kan kita harus berjuang tuh, Pak. Itu aku jualan, aku masuk multi level dulu ya. Itu aku keliling Indonesia. Bisa ada temennya di Padang. Lu di Padang ya? Gue datang ya. Mau ngapain lo? Gue mau promosi. Bawa dagangan sendiri, Pak, gitu. Kemana lagi? Sampai keliling-keliling sehingga itu tadi usaha tidak membodohi hasilnya dari kerja keras kita. Itu aku pernah di posisi tertinggi di multi level itu. Itu aku tuh memang senang banget jualan. Ini kosmetik. Kosmetik. Tapi aku selalu begini, kalau aku mau jualan sesuatu, aku rasain dulu. Coba dulu. Karena aku nggak bawa-bawain orang. Aku nggak mau. Kayak misalnya kemarin ada gitu kan, Elma mau endorse pelangsing. Gini, ini pelangsingnya bagaimana? Aku bilang gitu. Aku bukan sekedar uang. Bener karena, apa enggak? Bukan, aku nggak bisa endorse yang cuma hanya dibayar. Aku harus ngerasain dulu di aku gimana gitu kan. Baru aku bisa jualin ke orang. Karena apa? Itu buat aku tanggung jawab. Tanggung jawab dan beban gitu loh kalau kita bohongin orang. Akhirnya nggak jadi, Pak, nggak apa-apa buat aku, nggak masalah. Daripada maksudnya udah kasih dulu gitu, nggak mau dia. Ya memang mudah-mudahan Mbak Elma juga bisa membantu UMKM untuk menjualkan ya. Nah, aku kadang-kadang bantu promosi juga. Ya gitu, nggak dibayar, Pak. Bantu mudah-mudahan, aja. Mudah-mudahan ini ada beberapa produk UMKM Bali. Mudah-mudahan Mbak Elma mau. Insya Allah mau. Tapi dengan syarat tadi kan Mbak Elma coba dulu. Kalau memang udah oke, jadi kita kenalkan Mbak Elma sebagai distributornya misalnya. Cobain. Dirasain, ya kan, baru kita bisa ceritain dengan jujur hasilnya. Nah, gitu. Kalau jujur kan dipercaya jadinya kan, Pak. Kita juga bilang gitu, kalau misalnya nanti kan produk UMKM ini kita berikan Mbak Elma, kalau kita mereferensikan bahwa ini produk baik, tetapi tetap juga harus dicoba dulu. Nah, kalau Mbak bilang ini oke, ya udah kita rekomendasi ya. Mbak Elma. Oh, ini ya, Pak ya? Nah, ini ada. Ini ya, minyak Prabu ya, tadi Pak Putu bilang, wah ini minyak saya minyak bagus, Putu Pamada, minyak ini minyak bagus, kan, insya Allah tidak apa, itu kan kata Bapak. Belum saya rasain dulu dong. Nah, kalau memang nggak bagus, jangan. Kita kan nggak boleh mereferensikan, merekomendasikan hal yang kurang baik, bilang baik. Minyak Prabu, kenapa minyak Prabu, Pak? Minyak Prabu konon katanya minyak zaman raja-raja zaman dulu Prabu untuk massas pramesurinya. Gitu.
gitu. Sekarang aku yang nanya, kenapa Bapak terinspirasi untuk membuat minyak ini? Gini, pada waktu COVID selama 2-3 tahun, saya menggunakan salah satu minyak di Bali cukup terkenal. Tetapi pada saat kita pakai itu, yang kita pengen jadi anak muda menjadi anak lebih tua karena baunya orang tua. Saya bilang, mungkinkah saya akan bisa menciptakan ini dengan riset 3 tahun, bisa mendapatkan minyak yang kualitasnya lebih baik dari yang ada, kemudian bisa membuat kamar kita tidak bau, tidak seperti bau orang sakit. Akhirnya saya menciptakan 3 tahun. Yang paling sulit itu menciptakan bagaimana caranya menghilangkan bau rempah. Dengan juga dengan herbal yang ada di bumi ini. Ternyata saya menemukan sebuah herbal yang ada di Kalimantan, itu bisa menetralisir untuk bau yang aroma itu. Sehingga 3 tahun barulah terbentuk. Dan ini mudah-mudahan mempunyai positioning yang lebih baik. Dia tidak lengket. Tidak lengket. Kemudian manfaatnya juga bisa dicoba sendiri. Saya bilang ini untuk ini belum tentu coba sendiri. Kemudian dia kamar tidak bau. Ada 2 positioning ini, sehingga kita mencoba dengan hobinya Mbak Elma ini. Hobi saya mijit. Nah, itu. Pas dong ya. Kami menjualkan barang-barang UMKM yang dari Bali. Gitu. Sebenarnya Pak Prabu ini apa sih? Ini pengusaha? Seniman. Seniman. Jadi novelis. Novelis luar biasa ya. Ini novel saya ini. Ini salah satu novel yang saya janji sama Mbak siapa tadi? Oh ya, Mbak Indri ya. Engkau jadi, yang buat Raihlah Cinta. Karena kalau ini fotonya siapa, Pak? Menurut saya. Ini Bapak. Iya. Iya kan? Waduh, waktu kurus ya. Kemudian ini satu lagi, Manisku Jangan Rebut Pacar Gue. Ini tahu dong, ini artis juga itu. Luar biasa ya guys. Makanya ini jadi kalau seniman itu bisa apa aja sih yang namanya seniman ya. Temen Mbak ada cover juga. Mana? Ini temennya siapa? Waduh, Perawan Duka. Ini teman aku ini, Emma Waroka. Perawan Duka Mencari Cinta. Nah, ini Bapak nulis novel juga. Saya novelis. Biasa ya. Puitikus, novelis, pengarang lagu. Terus pengarang lagu juga? Iya. Dan budayawan memiliki sebuah museum. Iya pastilah budaya. Aku lihat di situ museumnya ya, luar biasa ya. Seniman yang sampai hari ini tidak menemukan cinta. Gitu. Jadi kemana cintanya, Pak? Luar biasa, ada lagi yang kenapa harus fotonya Emma Waroka nih, pertanyaan saya nih. Gini, karena kita punya teman Emma mau nggak jadi cover kita punya? Oke Mas, oke. Nah, nanti di dalamnya banyak artis tantangan gitu. Banyak. Udah berapa novel nih, Pak? 6 novel udah kita. 6. Yang paling mana lagi? Perawan Duka, Manisku, Jangan Rebut Pacar Gue. Iya. Ya, ini Engkau yang buat. Kalau cerita Bapak sendiri yang mana nih? Engkau yang buat. Engkau yang buat. Kalau ya. Nanti kan temannya Mbak Emma suka baca. Iya. Kalau baca ini jangan lupa bawa tisu. Bawa tisu. Masih menangis. Karena saya terpasung 15 tahun. Kenapa nggak dibuat film aja, Pak Mada? Nanti kita mau coba ini. Coba ya. Kita samar-samarkan biar nggak kelihatan. Iya, gitu. memang begitu. Itu loh. Mudah-mudahan apa yang kita buat di Bali ini tetap sekarang ini kan kita membuat film mengenai budaya. Habis itu mungkin mengenai kehidupan dan lain-lain gitu loh. Yang penting itu tadi ya, dalam hidup itu kita harus terus berkarya, harus produktif, supaya kita nggak jadi pikun. Nah, itu. Supaya kita bisa lebih luas wawasannya. Coba kita boleh kata udah berumur. Coba kita tidur di rumah pikun. Iya. Pikun. Tapi kalau kita berkarya, berpikir, berteman, wah fresh. Jadi guys, buat kalian ya yang putus cinta gitu ya, jangan merasa dunia ini kayaknya mau hancur mau kiamat ya. Frustasi itu kan banyak ya, bisa putus cinta, nggak punya pekerjaan, terus apapun yang mengandung frustasi, segera move on dan segera cari pamada. Kita happy di Bali ya. Iya. Saya kan, itulah saya bilang. Saya tuh ingin menyenangkan semua yang tamu-tamu saya yang ada. Bapak kayaknya harus bikin ini, Pak. Nggak apa-apa misalnya nih,
kiat-kiat apa sih gitu kan, biar kita Kiat-kiatnya. kiat-kiat apa nih Pak Mada punya kiat-kiat Kak, saya nih kayaknya abis ini apa sih solusinya gitu, biar ada interaktif gitu dengan Ada juga puisi-puisi lucu, ada satu ada buku ya? ada. Satu buku. Malah beberapa puisi udah jadi lagu. Keren banget nih Pak Mada nih. Jadi dulu kalau saya punya istri kan bedanya umurnya jauh. Saya bikin lagu beda umur. Oh beda umur, ada lagunya Pak? Ada di YouTube aja. Ada ya? Lagu Mister Puisi beda umur. Iseng-iseng aja, wah Pak Mada gila juga ya. Gitu. Luar biasa loh, aku dikenal sama Pak Mada nih. Aduh, banyak pengalamannya ya, dari pengalaman berumah tangga, bikin puisi, pengalaman buku-bukunya. Jadi ternyata dia seniman tulen. Ternyata yang ada di Bali nyempil. Ya, seniman mungkin karena terpasung. Karena terpasung di seniman ya. Gitu. Bukan karena apa? Mungkin memang orang tua saya juga senang seni juga. Mungkin ada bakat dari orang tua. Oh, dari orang tua ya Pak ya. Mungkin terakhir kita menanyakan dengan Mbak Elma Tiana ini, apa sih kesan-kesan, kan udah mungkin kalau syuting di Bali ini berapa kali? Nggak kehitung. Nggak kehitung di Bali. Nggak ya? kehitung. Mungkin ini syutingnya mungkin ini kan mendadak ini terus aja. Film-film ini tuh cuma ngomong 2 hari. Jadi ya. Jadi coba. Karena aku cinta Bali dan aku suka di Bali, apapun tuh aku liburan pasti di Bali gitu kan. Nah begitu terima ada tawaran ya karena di Bali aku iya aja. Ya, cuman titip pesan katanya Mbak Yeni itu marah-marah, kenapa nggak mampir ke villa dia? Kenapa ke tempat Mister Puisi itu marah-marah dia? Jadi aku tuh ya, karena temanku banyak banget di Bali, kalau aku tuh halo, terus semuanya tuh pengen ketemu. Ini aja aduh udah aku bingung ngaturnya gitu. Ada temenku yang udah tinggal di Bali gitu kan, itu nggak aku hubungin karena pasti mampir makan. Jadi aku gemuk sana makan kesini makan. Ini aja sama Pak Mada suruh makan lagi. Jadi ya itu tadi kita yang penting aku cinta Bali dan teman banyak juga di sini. Banyak inspirasi. Ini dibuat aku tuh sih kota yang romantis. Bali itu romantis. Terus ngangenin. Jadi itu kepengen kesini terus gitu jadinya. Nanti kalau Masnya ke Bali sendiri aman lah. Nggak apa-apa, aman ada Pak Mada. Pak Mada kan udah kaya pengalaman. Jadi titip loh Pak. Suka duka udah banyak. Sekarang kita bagaimana hidup yang happy aja. Mudah-mudahan kalau bagus Pak, aku jadi distributornya Pak Mada. Itu yang penting. Ya terima kasih banyak. Iya sama-sama Pak Mada. Kita juga akan menghadiahkan sesuatu ya mungkin ini kemudian bisa bermanfaat untuk keluarga. Pasti. Jadi minyak Prabu. Semoga bermanfaat. Jadi terima kasih banyak Mbak Elma telah melangkahkan kaki ke gubuk kami. Bukan gubuk Pak, ini istana. Ke gubuk kami sehingga terus berkarya demi nusa dan bangsa yang kita cintai. Amin, sama-sama semoga Bapak juga sehat, bisnisnya lancar dan bisa membawa banyak berkah dan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih para pemirsa sekalian, saya sangat happy sekali karena baru bisa kedatangan artis senior yang luar biasa hebatnya. Amin. Sudah merasakan pahit manisnya dunia sehingga mampu mampir ke Mister Puisi Live. Jangan lupa subscribe and share. Terima kasih Mbak Elma. Sama-sama Pak Mada. Kita tepuk tangan atas kedatangan Mbak Elma. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Thank you.